Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Mewinda. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Budidaya Perairan Universitas Sriwijaya dan S2 di Pengelolaan Lingkungan Universitas Sriwijaya. Saat ini saya bertugas di program studi D4 Teknologi Aquakultur, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian, Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini saya mengajar mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan. Mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan memiliki bobot 3 SKS yang meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diadakan pada semester 5. Capaian pembelajaran mata kuliah pengemasan dan penyimpanan pangan adalah setelah berakhirnya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai materi-materi yaitu ruang lingkup dasar pengemasan, pentingnya pengemasan, sejarah pengemasan, interaksi bahan pangan dan bahan kemasan pada produk pangan, bahan-bahan pengemas seperti kemasan gelas, kemasan kertas, kemasan kayu, kemasan logam, kemasan plastik, kemasan edible, dan kemasan aseptik, serta reaksi kerusakan bahan pengemas, umur simpan, desain kemasan, biaya pengemasan, labeling dan eco-labeling, serta peraturan dalam kemasan pangan. Pada pelaksanaan kuliah ini, saya memakai metode pembelajaran Student Center Learning menggunakan Project Based Learning yang merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan proyek sebagai output perkuliahan. Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa lebih mudah memahami mengenai pengemasan dan penyimpanan pangan. Proyek akan dilaksanakan pada akhir perkuliahan dengan mengadakan sosialisasi mengenai jenis-jenis kemasan yang sesuai dengan bahan pangan, serta labeling kemasan yang sesuai dengan standar. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah dengan memberikan materi perkuliahan, kemudian proyek mata kuliah dilakukan secara berkelompok yang dilaksanakan pada akhir perkuliahan. Nantinya akan ada nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Penilaian mahasiswa meliputi keaktifan mahasiswa, kesesuaian proyek dengan literatur yang ada. Mahasiswa nantinya akan memberikan sosialisasi di depan pertemuan. Mahasiswa bertugas sebagai pemateri dan narasumber yang menyampaikan hasil dari diskusi yang telah dipelajari. Setelah UAS, saya akan meminta mahasiswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah saya berikan selama 1 semester dengan menggunakan Google Formulir. Hasil dari penilaian tersebut akan digunakan sebagai pengembangan dan evaluasi mata kuliah ini pada semester selanjutnya. Hasil dari Project Based Learning nantinya akan dijurnalkan pada Jurnal Nasional Terindeks Sinta yang nantinya akan menjadi pengkayaan mata kuliah ini di semester selanjutnya. Demikianlah pemaparan Dharma pendidikan saya yang akan digunakan sebagai portofolio untuk pengajuan sertifikasi dosen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya di depan mahasiswa. Lulusan yaitu mahasiswa mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, terukur, serta bekerjasama dengan pihak lain. Dengan CPMK pada CPMK 11 yaitu menunjukkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Yang nantinya kalian harus memenuhi sub CPMK ke-9 yaitu mampu menjelaskan mengenai labeling dan eco-labeling.
Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai labeling dan eco-labeling. Pertemuan kita kemarin sudah membahas mengenai umur simpan. Masih ingat? Oke, umur simpan itu apa? Umur simpan itu kita kemarin mempelajari tentang umur simpan, faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan, dan penentuan umur simpan pada kemasan pangan. Seperti yang kita pelajari kemarin, kemasan pangan ada gelas, logam, plastik. Oke. Nah, kenapa pentingnya pelabelan produk di era modern? Karena di era informasi ini, label produk bukan hanya sekedar tempelan. Label-label itu adalah jembatan untuk kita untuk menggali informasi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, juga sebagai fondasi kepercayaan kita sebagai konsumen, juga kunci untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas. Itu semua harus tercantum dalam label. Mengapa pentingnya kita mempelajari labeling? Kenapa harus mempelajari labeling? Itu karena ini, apalagi di era modern sekarang, semua makanan yang kita makan itu harus tercantum di label. Apa itu pelabelan produk? Pelabelan produk adalah segala bentuk informasi tertulis atau tercetak dalam bentuk gambar yang tertempel dalam kemasan. Tujuannya memberikan detail, rincian tentang pentingnya petunjuk penggunaan dan peringatan yang relevan dalam produk. Jadi dalam label itu harus ada kategori semua ini. Bahkan di beberapa banyak negara itu diatur dalam undang-undang untuk buat label ya. Pernah gak ngelihat label kemasan? Makanan yang harus kalian beli itu adalah makanan yang mengandung label kemasan. Kalau nggak ada label kemasan itu warning dulu. Karena apa? Banyak hal-hal yang harus kita baca di situ. Itulah kenapa pentingnya kita menggunakan label pada kemasan. Apa aja yang masuk dalam label kemasan? Ada identitas produk. Apa identitas produk? Nama produk. Misalnya kalian mau beli keju. Apa yang mau kita beli? Kita baca dulu kan? Oh, keju. Atau kita mau beli apa? Ciki. Namanya kan Ciki. Ciki apa? Ciki Kezia misalnya. Terkenal kan di Batu Raja misalnya Ciki Kezia, atau di seluruh Indonesia, ya kan? Kita pengen beli, kalau nggak ada labelnya, kita bingung kan? Yang mana Ciki Kezia? Kita cuma tahu bahwa itu viral, tapi karena kita nggak tahu yang mana Ciki Kezia, ya nggak bakalan dapet kan? Kalau nggak ada nama label kemasan. Jadi penting sekali kalau kalian mau buat kemasan itu adalah kalian cantumkan nama yang pertama. Terus selanjutnya adalah komposisi. Apa itu komposisi? Ya, daftar bahan. Jadi semua yang kalian resep atau formulasi yang ada dalam makanan atau produk atau produk pangan yang kalian perjualbelikan itu harus tercantum dalam kemasan. Misalnya buat Ciki tadi kan, apa di situ isinya? Tepung kah? Gula kah? Tambahan pangannya apa? Misalnya MSG, garam, itu semuanya harus tercantum di situ. Penguat rasanya, pengenyalnya, apalagi pewarna, itu semua harus masuk dalam situ. Nggak ada yang nggak boleh nggak masuk, harus masuk. Terus apalagi? Nilai gizi. Karbohidratnya berapa persen? Proteinnya berapa persen? Mengandung apa? Mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, semuanya masuk. Selanjutnya masa berlaku. Harus ada masa berlaku. Yang kemasan yang baik itu harus punya masa berlaku. Jadi untuk konsumen-konsumen kita ini tahu kapan masa berlaku makanan produk pangan itu habis. Misalnya tahun 2035.
Berarti kalau sekarang 2036, makanan itu sudah nggak layak. Expired itu bukan expired, sebenarnya tuh ada masa expired itu ya, bukan nggak bisa dipakai, bukan nggak bisa dimakan, tapi ada salah satu komponen dalam protein dan lain-lainnya itu mengalami kemunduran, kemunduran. Jadi misalnya harusnya kita dapat gizinya 100%. Nah, ketika masa expired itu mengalami kemunduran. Kalau misalnya baru beberapa hari itu masih bisa kita makan. Tapi ya biasanya rasanya nggak enak. Kayak apel atau yang biasanya crispy, kan kita patahin kayak gini crispy, ternyata enggak, agak lempem kalau kita orang Palembang ngomongnya kan. Nah, seperti itu. Tapi ada juga makanan-makanan tertentu yang mengandung bahan kimia, misalnya kayak makanan kaleng, susu kaleng, susu yang pasteurisasi, itu yogurt sebaiknya digunakan sebelum masa kadaluarsa, kecap manis. Karena itu kan dia cairan, takutnya terkontaminasi, tumbuhlah bakteri di sana. Yang kita tidak mau adalah bakteri itu kita makan, kita konsumsi, karena dia kan penggunaan ketika pengemasannya terjadi kan ada dijadiin kemasan kaleng itu kan menghilangkan mikroba dan segala macamnya. Ketika melewati masa kadaluarsa, ditakutkan bahwa bakteri-bakterinya tumbuh di situ. Makanya kalau misalnya makanan kaleng, produk susu, itu mending kalau memang sudah penyok dan segala macamnya itu, mending nggak usah dipakai lagi. Makanya kalau kalian beli susu, beli minyak atau beli apa yang dalam kalengan, dalam kotaknya suka tercantum kan? Jangan diterima bila kemasan rusak. Nah, itu yang ditakutkan adalah ketika penyok, besinya itu mempengaruhi makanan kita. Kepenyokannya itu mempengaruhi makanan kita. Makanya nggak boleh. Terus selanjutnya format untuk kategori kadaluarsa itu adalah tanggal, bulan, dan tahun harus spesifik. Tanggal berapa? Tanggal 2 Mei 1999. Itu adalah masa kadaluarsanya. Jadi nggak boleh lagi kita gunakan. Lebih baik stop juga lah. Kalau misalnya memang sudah masuki kadaluarsa, ya udah, nggak usah dipakai lagi makanan itu. Nggak usah digunakan lagi produk apapun, kosmetik, minuman, makanan. Mending kalau sudah masuk kadaluarsa, ya udah, warning aja, nggak usah dipakai lagi. Takutnya ada terjadi sesuatu yang berubah di situ, kita pakai dan tidak menguntungkan untuk kita. Mending nggak usah dipakai lagi. Selanjutnya ada produsen. Jadi harus dicantumkan nama produsennya. Siapa yang buat? Elsadai Factory misalnya. Harus dicantumkan. Siapa yang membuat? UMKM Anca. Bisa kan? Kalian harus dicantumkan di situ. Siapa yang memproduksi makanan itu? Harus ada di label kemasan itu. Selanjutnya, bagi pelaku usaha atau bagi produsen, produsen itu pelaku usaha. Bagi pelaku usaha pentingnya apa? Pelabelan. Dia pasti adalah mematuhi hukum. Indonesia negara hukum. Kita punya undang-undang dan peraturan mengenai kemasan. Harus apa? Harus ada regulasinya. Apa regulasinya? BPOM-nya, karena makanan, SNI-nya sesuai atau enggak. Karena ada garamnya itu dalam kemasan harus berapa? Itu tercantum dalam undang-undang. Harus berapa? Harus 2 gram. Nggak boleh lebih dari 2 gram. Kemasan yang makanan yang kalian masuk dalam kemasan itu misalnya hanya boleh 2 gram. Nggak boleh lebih itu. Terus untuk diferensiasi produk, membedakan produk dari kompetitor melalui desain dan informasi. Ya, Kezia sama Anca sama-sama jualan ciki. Tapi nanti salah beli ternyata, si Alia salah beli. Seharusnya dia pengen beli ciki Anca, tapi karena nggak ada labelnya tadi, yang laris malah ciki Kezia. Bisa jadi.
Itulah pentingnya untuk pelaku usaha. Juga membangun kepercayaan dan kredibilitas merek. Jadi ketika mereknya sudah tahu, sudah tercetak, tercantum, sudah tahu, pastikan, oh, label yang berwarna ungu punya Kezia, label yang berwarna biru itu punya Anca. Jadi si Kia nggak salah beli lagi yang ungu dan biru, ya kan? Misalnya seperti itu. Juga manajemen inventaris, memfasilitasi manajemen inventaris dan logistik produk. Ada regulasi yang mengatur pelabelan di Indonesia. Apa? Ada BPOM, SNI, halal, UU Perlindungan Konsumen. Jadi, label yang kalian buat itu harus sesuai sama 4 ini tadi. Malah sekarang halal itu penting. Semua UMKM sekarang harus, UMKM yang menjual produk pangan, makanan dan minuman itu harus ada sertifikat halal. Bu, gimana kalau cuman kemplang yang saya jual di pinggir jalan yang saya buat sendiri itu saya panggang di situlah? Harus dihalalkan. Harus ada nama produk, merek dagang. Untuk apa? Untuk apa? Perlindungan konsumen. Supaya kalau terjadi sesuatu, iya, bisa dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya label itu apa? Kalau sudah ada tercantum di situ, kita bisa, oh, yang bertanggung jawab siapa? Yang mempertanggungjawabkan adalah si Kia misalnya. Ya kan, ternyata Anca sama si Kezia itu satu produsen, ada loh. Ada. Jadi dia punya 2 produk yang berbeda, kelihatannya seperti 2 perusahaan yang berbeda, tapi ternyata dia satu distributor yang sama. Ada, banyak itu. Ada ice breaking. Kita ice breaking dulu. Kira-kira nah, ada yang bisa lihat di sini ada hewan berapa aja? Dihitung, ada berapa? Sepuluh. Yang 11 siapa? Nah, 10. Ada berapa ayo? 10. 11. Ada berapa? 12. Hah? 12. 12. 13. Ayo, Elsa 13. Ayo. Oke, kita lihat. Berarti kalau yang menemukan 5 itu malas. Sampai 7 normal, 8 sampai 9 sangat normal, 10 sampai 11 cerdas, 12 sampai 13 itu jenius. Apa aja? Ada ikan? Kura-kura? Iya. Ini kura-kura. Ini gajah yang segede gini kelihatan gajahnya. Iya, dihitung juga lah yang segede gini gajahnya. Gajahnya masih gak dihitung. Terus ini apa? Lumba-lumba. Ini buaya. Ini ada udang di sini. Ini apa ini? Kucing. Yang kecil ini tikus. Ini anjing. Ini ular. Ini nyamuk. Ini keledai.
Iya kan? Ada juga yang lebih banyak lagi. Iya kan? Malah itu ada berang-berang di atas katanya. Nah, ini apa ini? Mau bilang, Nggak ada elangnya. oh iya, Itu bukan mobil. Mobil apa ini? Ini mobil apa? sedang Sedang. Ya, sedang pameran. Iya, sedan. Sedannya nggak ini, nggak mirip sedan. Jadi agak bingung ya, sedannya nggak mirip sedan. Nah, yang ini pete. Petenis handal. Pete. Iyalah pete. Ini cepat suka pete saya. Ini apa nih? Ma. Ayo. Yang jatuh itu loh apa? Yang apa? Kan ada orang yang juara sama. Nah, ayo. akuntansi yang bawah. Ya, akuntansi yang bawah. Yang di atas? Maka Ma dan apa itu? Dia yang lagi jatuh di bawah tuh. Dia ngeliatin orang yang menang. Ada yang menang sama ada yang kalah. Jadi makalah akuntansi. Iya, makalah akuntansi. Iya, Ini kan dia kalah nih, makalah. Ya kan? Terus apa? Akuntansi. Ya, sudah fresh? Sudah dong. Kita lanjut ke materi. Nah, jadi inilah studi kasus kita. Kelihatan nggak sih? Label nutrisi lengkap pada kemasan makanan menunjukkan kalori. Dia harus menunjukkan kalori, gula, garam, dan lemak persajian. Jadi ini penting. Kenapa kita penting untuk mengetahui lemak persajian kemasan ini? Ini penting digunakan untuk orang-orang yang mau diet. Misalnya siapa yang mau diet? Anca. Anca sama Elsa mau diet. Ngapain Elsa diet udah kurus? Saya dong yang harus jadi diet. Oh iya. Jadi harus karena di kemasan itu pernah nggak kalian baca? Pernah nggak kebaca? 3 butir dalam 1 kemasan. Artinya harusnya sehari kalian makan itu untuk mendapatkan kalori segini itu adalah 3 butir aja cukup. Kalau semuanya kalian habisin, dikalilah ada berapa jumlah isinya? Ada 15. Berarti 3 butir itu dikali 5 kan? 5 kali kan? Nah itu 5 kali. Kok Bu saya sudah itu katanya makanan itu makanan diet Bu. Tapi saya masih gendut. Ya karena itu. Harusnya sehari itu cuma boleh 3 butir. Terus yang kalian makan adalah 15 butir. Yang harusnya bisa dimakan untuk 5 hari. Makanya tetap kalori yang didapatkan itu tetap banyak. Terus apa? Ini tadi, kebutuhan kalori kita berapa? Komposisinya harus tercantum. Energi yang kita ini kan ada. Serving per container, berarti kita bisa meminumnya 1. Kalau yang 300 mili. Berarti kalau yang 1200 mili, berapa? 4 kali kita makannya. Iya kan? Oke. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, saya mau mengabsen kalian semua. Ailsa Oktaviani, Alia Fahriani, Atira Siva, Depia Suari, Dinda Sofi, Elsa Dai, Kani Kazia, Mariansa, Maulina Askia, Mia Ramadini,
Miftahul Jannah, Siti Aisyah. Oke, untuk tugas kita kemarin akan mengadakan project based learning. Jadi nanti kalian akan membuat materi mengenai eco labeling, labeling kemasan sama kemasan-kemasan yang sesuai untuk kemasan food grade. Nanti kita akan bagi dalam dua kelompok. Kalian tentukan di situ sesuai sama literatur yang ada. Literaturnya paling enggak 5 tahun sebelum. Jadi ini 2025, yang boleh dipakai adalah sampai 2020, nggak boleh lebih dari itu kalau bisa. Bu, nggak ada lagi Bu, adanya yang tahun 2018, oke, sedikit-sedikit boleh, tapi nggak seluruhnya, oke? Oke, kesimpulan yang akan kita dapatkan hari ini adalah pentingnya label dalam kemasan itu untuk menjadi jembatan informasi dan kepercayaan konsumen. Label adalah elemen krusial bagi konsumen dan bisnis. Memastikan keamanan dan transparansi dan keputusan cerdas. Investasi dalam pelabelan yang akurat adalah investasi kepercayaan, serta mendukung pasar yang lebih adil dan konsumen yang teredukasi. Oke? Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Semoga kita selalu sehat, bahagia, sukses, dan kaya raya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.